Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Siap-siap sudah Singapura, Presiden Jokowi sudah ambil alih. Apa yang diambil alih oleh Indonesia dari Singapura ini, oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Singapura negara yang luas, daratannya yang memang jauh dari kata besar. Negara tidak memiliki sumber mineral bumi, baik itu dalam bentuk emas, batu bara, apalagi minyak maupun pertambangan. Tetapi uniknya Singapura ini membuktikan diri sebagai negara maju meskipun tidak memiliki aset mineral sama sekali. Nah, Singapura ini hanya mengandalkan jalur transit perdagangan yang membuat mereka menjadi negara maju. Tapi ini tunggu dulu, ada andil Indonesia di balik majunya ekonomi Singapura. Contohnya banyaknya perusahaan besar Singapura di Indonesia dan ya keuntungannya disimpan di bank Singapura dong. Belum lagi ekspor minyak mentah ke Singapura. Terus kita beli lagi dengan harga lebih mahal karena kilang minyak kita kurang. Nah, seperti itu ya. Tak ingin seperti ini terus-terusan, Presiden Joko Widodo pun tidak tinggal diam ini. Tidak ingin bahan mentah dinikmati orang asing. Beliau juga mengambil kebijakan hilirisasi, yaitu kebijakan untuk mengembangkan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, sehingga memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan di negeri sendiri. Namun ada masalah lain yang terungkap. Indonesia tercatat mengalami surplus hingga 30 bulan beruntun. Surplus bertubi-tubi ini tentu saja mendatangkan banyak dolar untuk Indonesia. Bahkan total surplus tahun 2022 ini hampir mencapai 50 miliar US dollar. Lantas kemana cuan tersebut? Sayangnya tidak semua devisa hasil ekspor tersebut masuk ke dalam negeri. Dan padahal ini jika devisa hasil ekspor dalam bentuk dolar Amerika Serikat tersebut masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah seharusnya tetap kuat saat ini. Lantas kemana uang tersebut? Uang keuntungan eksportir tersebut disimpan di negara lain. Wow, bukan di Indonesia ya ternyata ya. Tepatnya di Singapura, negara yang luasnya kecil, berhasil menawarkan para eksportir untuk menyimpan uang mereka di sana. Dan Indonesia adalah pasar, pembeli dan penjual bertemu di sini. Dalam sistem perdagangan pasti ada keuntungan. Nah, kemana keuntungan dari para penjual? Ternyata para penjual lebih senang menyimpan uang di Singapura, bukan di Indonesia ya. Mereka hanya berdagang di sini tapi menyimpan uangnya di Singapura. Kecenderungan eksportir menempatkan dolarnya di bank-bank Singapura ketimbang perbankan dalam negeri karena tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Mereka menawarkan tingkat bunga hingga 3-4%. Dan sementara itu tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan bank-bank di Indonesia ini rata-rata hanya dikisarkan 1,25 sampai 1,75% saja dalam 1 tahun. Nah, akibatnya ini selisih suku bunga ini membuat para eksportir dalam negeri tak tertarik menempatkan dolarnya di dalam negeri. Jadi sampai di sini eksportir kita membuat cadangan devisa Singapura terus bertambah. Permasalahan inilah yang kemudian membuat Presiden Joko Widodo ini meminta Bank Indonesia segera membuat kebijakan yang dapat menahan dolar hasil ekspor di dalam negeri. Nah, dengan demikian artinya setiap devisa hasil ekspor atau DHE ini dalam bentuk dolar harus ditahan di dalam negeri untuk beberapa waktu. Dengan mekanisme ini, pemerintah juga berharap bisa melihat hasil jelas dari devisa yang dihasilkan setelah neraca perdagangan domestik mencetak surplus selama 30 bulan berturut-turut. Makin banyak nih kebijakan. Dan kebijakan ini perlu diperkuat dengan ekosistem keuangan yang berbasis ke devisa asing. Langkah ini juga akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah yang selama ini mengalami perlemahan atas dolar Amerika, serta untuk mendukung stabilitas ekonomi. Nah, ini baru uang eksportir ya, belum lagi uang koruptor yang disimpan di sana. Makanya ini Singapura sangat diuntungkan dari Indonesia. Bisa jadi Indonesia lah yang membantu mereka menjadi kaya dan maju ya. Sekarang Indonesia mulai berbenah ini, mulai dari tol laut dan menyaingi jalur perairan mereka. Terus selanjutnya pembangunan kilang minyak, terus disertai hilirisasi industri termasuk untuk menyetop ekspor gas ke Singapura. Hingga dengan cara ini juga bisa menyaingi ya perekonomian Singapura. Jadi sampai di sini Singapura sudah cukup lah.
Oke guys, jadi itu dia video pembahasannya ini. Jadi ini Presiden Jokowi minta Bank Indonesia gitu ya untuk sekat dulu ini, buat kebijakan baru lah gitu ya. Belum dilaksanakan lagi, tapi Presiden Jokowi minta ada kebijakan baru gitu untuk tahan gitu hasil ekspor yang disimpan di Singapura ini. Jadi ini yang disimpan di Singapura ini kan katanya itu bunganya itu memang cukup tinggi gitu kan. Itu sedikit sebanyak memberikan manfaat juga kepada Singapura. Nah, jadi Presiden Jokowi minta ini kepada Bank Indonesia gitu ya untuk melakukan kebijakan baru. Nah, itu dia ya, Indonesia sekarang tuh makin banyak yang dilakukan gitu kan untuk memperkuatkan lagi perekonomiannya ini. Tidak main-main ya Indonesia sekarang. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.